Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Berlian Octavio dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan membahas soft skill. Nah, poin yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu soft skill. Poin yang kedua yaitu contoh soft skill. Nah, yang ketiga ada cara meningkatkan soft skill kita. Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa itu soft skill. Nah, pasti di antara kalian ini sering mendengarlah istilah soft skill, benar kan? Nah, namun mungkin di beberapa orang cuma tahu soft skill ini adalah pengetahuan sekilas saja kan, tanpa mengetahui pengertian mendalam dan cara meningkatkannya, gitu. Nah, soft skill adalah salah satu hal yang penting, hal yang harus dikembangkan di dalam kehidupan ataupun dunia pekerjaan, penting. Nah, soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kemampuan ini lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Kalian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam kehidupan atau dunia pekerjaan, gitu. Nah, ya secara sederhananya keahlian soft skill ini adalah pelengkap dari hard skill. Nah, tanpa soft skill ya kita akan kesulitan lah. Nah, kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu contoh soft skill. Nah, setelah mengetahui pengertian dari soft skill tadi, ini adalah contoh-contoh dari skill soft skill kita. Nah, yang pertama adalah komunikasi. Skill komunikasi itu soft skill ya, teman-teman. Komunikasi itu kayak apa ya? Merupakan salah satu unsur lah penting dalam hampir setiap pekerjaan. Jadi kita harus mengasah lah komunikasi agar enggak terjadi miskom kan ya. Nah, yang kedua ada problem solving. Nah, perusahaan tentu sangat menghargai orang-orang yang mempunyai kemampuan problem solving ini atau memecahkan masalah yang dengan baik. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Nah, ini juga sangat penting untuk dimiliki kawan-kawan, meskipun kita bukan misalnya kayak ketua kelas bukan, terus ada manajer bukan, atau pemimpin perusahaan bukan, tapi kita harus ada jiwa kepemimpinan ini. Pasalnya perusahaan yang mengetahui seberapa cerdas kamu dalam mengambil keputusan, begitu seluruh. Nah, yang keempat ada adaptasi. Nah, seberapa cepat sih kamu beradaptasi di lingkungan, gitu kan? Nah, memiliki kemampuan adaptasi ini sangat penting. Terlebih jika kamu bekerja di perusahaan yang bergeraknya sangat dinamis. Nah, yang kelima ini contoh yang paling penting ini, time management atau manajemen waktu. Nah, soft skill ini, manajemen waktu ini yang penting untuk dimiliki para pekerja maupun sebagai kayak kita ini pelajar lah ya. Istilah ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan waktu secara efektif dan produktif gitu. Nah, mengapa sih manajemen waktu ini dibutuhkan? Ya mungkin, ya bukan mungkin sih, pasti ini sangat penting karena di pekerjaan pasti ada tugas kan ya, tugas-tugas pekerjaan lah. Nah, itu pasti menumpuk. Terus misalnya kayak yang sekolah ada PR tugas begitulah. Nah, itu akan lebih mudah untuk kita memfokuskan setiap tugas bila memiliki manajemen waktu gitu. Nah, kita yang ketiga yang terakhir lah ya. Ya, yang ini ada cara meningkatkan soft skill. Ada tata cara untuk meningkatkan soft skill kita. Yang pertama itu ada tentukan soft skill terlebih dahulu yang akan ditingkatkan gitu. Apa dulu? Misalnya manajemen waktu lah ya. Manajemen waktu berarti kita harus usaha untuk melakukannya semuanya tepat waktu atau sesuai jadwal. Contohnya misal pergi ke kantor, tidur, terus nongkrong lah, itu semuanya di waktu, dan jangan sampai telat atau apalah. Itu juga harus kalian rutin ya teman-teman, jangan setengah-setengah ya. Gitu. Nah, terus yang kedua itu yang tadi yang pertama kan tentukan soft skill yang ditingkatkan. Terus yang kedua itu amati soft skill positif dari orang lain. Nah, contohnya itu seperti ada rekan kerja nih, itu kalau rapat sering mencatat. Nah, itu bukan hanya melatih kita untuk menulis atau sering-sering menulis jadi tulisannya bagus gitu. Enggak, itu juga bisa
menjadikan kita pendengar yang aktif. Nah, begitu. Nah, terus yang ketiga ada tetapkan pencapaian. Nah, tetapkan pencapaian ini sangat penting ya. Apakah jadi kita lebih tahu apakah kita sudah mencapainya atau ada yang kurang harus diperbaiki begitu. Nah, cara mengetahuinya kalian bisa bertanya langsung kepada rekan kerja atau keluarga atau teman dan lain-lain lah. Itu kalian jangan tanya aja dan kalian harus meminta saran dan kritik juga gitu. Nah, terus yang keempat ada temukan tempat pembelajaran. Ya banyaklah di buku ada podcast atau kelas online. Itu tempat pelajaran yang tepat bagi kalian bisa meningkatkan soft skill. Ya ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi kan pilihlah sekiranya yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, teman-teman, ini sudah terakhir juga kan. Nah, sekian dari penjelasan soft skill tadi. Ada banyak sih pengertian tentang soft skill, terus contoh-contoh soft skillnya, terus ada cara meningkatkannya. Nah itu semua semoga itu bermanfaat bagi kalian. Saya Ilham Brian Octavio mengucapkan terima kasih dan saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.